Mulai, weh. Mulai ya. Udah direkord ini. Gue nggak bisa diulangi, weh. Udah Gak apa-apa, direkord dilanjut ini. aja. Maklumnya Ibu nanti itu. Weh, nggak bisa diberhentikan aja dulu, weh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerjasama kami. Jadi, saya Yohana sebagai moderator, lalu teman saya Nisa Pratiwi, Ersa Saragi, Fauzia Ramadhani, Nabila Zendia Ulhak, dan Syarafina. Jadi yang akan kami presentasikan adalah supplementary food, dan ada fortifikasi dan juga formulasi makanan. Supplementary food akan disampaikan oleh Anissa Pratiwi dan juga Ersa Saragi. Bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi dalam perencanaan, desain, dan pelaksanaan intervensi? Masyarakat dapat berpartisipasi dengan dipilih secara acak dan masyarakat yang dapat berpartisipasi adalah lansia dengan karakteristik sebagai berikut. Tinggal di wilayah kerja dan tercatat di Posyandu Puskesmas Jetis 1, Puskesmas Sewon 2, dan Puskesmas Imogiri 2, Kabupaten Bantul. Memenuhi kriteria inklusi berumur 60-90 tahun, tidak sedang menderita penyakit akibat perdarahan dari hasil pemeriksaan fisik oleh dokter. Penderita anemia dengan kadar Hb antara lebih dari 8 gram per dl sampai 12 gram per dl. Untuk wanita dan kadar Hb antara lebih dari 8 gram per dl sampai 13 gram per dl untuk laki-laki. Mengikuti kegiatan aktivitas fisik minimal 2 kali sebulan dan bersedia berpartisipasi dalam penelitian. Desain penelitian ini adalah studi eksperimen murni yang dilakukan secara acak, sederhana, tersamar ganda dengan kontrol. Double blind random control trial. Pada pelaksanaan intervensi, masyarakat yang melaksanakan program tersebut dengan melakukan pengambilan data status kesehatan diperoleh dengan pemeriksaan fisik oleh dokter. Kadar hemoglobin diperoleh dengan pemeriksaan laboratorium dengan metode synemetomoglobin. Untuk data asupan diperoleh dengan food record dan dianalisis dengan Nutrisurvey. Variabel bebas adalah pemberian suplementasi besi, besi plus zinc. Variabel terikat adalah kesegaran jasmani dan variabel antara adalah kadar hemoglobin. Untuk melaksanakan pengujian, apakah ada peningkatan kadar hemoglobin dan kesegaran jasmani lansia setelah pelaksanaan intervensi, serta perbedaan peningkatan kadar hemoglobin dan kesegaran jasmani lansia antara yang mendapat suplementasi besi, kombinasi besi dan zinc, dan kelompok kontrol dan pengaruh intervensi suplementasi besi, kombinasi besi dan zinc, dan kelompok kontrol. Dan kadar hemoglobin terhadap kesegaran jasmani lansia digunakan uji analisis kovarian. Bagaimana seharusnya peserta dipilih? Peserta dipilih karena sebagian besar warga usia lanjut terdapat di Pulau Jawa dengan angka harapan hidup tertinggi dicapai oleh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang
sudah dapat mencapai 68 tahun untuk laki-laki dan 70 tahun untuk perempuan, serta penduduk lanjut usianya sudah mencapai 15% dari jumlah penduduk, atau 3,5 juta jiwa. Bertambahnya lansia menimbulkan permasalahan tersendiri, termasuk masalah kesehatan anemia. Anemia merupakan salah satu masalah kesehatan pada prevalensi cukup tinggi. Hasil survei kesehatan rumah tangga menjumpai masalah anemia pada usia lebih dari 60 tahun sebesar 59,8%. Makanan apa yang harus digunakan suplementasi besi, elemental besi 60 mg, perlakuan suplementasi kombinasi besi plus zinc, elemental besi 60 mg dan zinc 20 mg, dan kontrol mendapatkan placebo berisi amilum. Bagaimana seharusnya ukuran suplemen ditentukan? Pemberian ukuran suplemen ditentukan dengan cara kebutuhan besi untuk lansia menurut angka kecukupan gizi yang dianjurkan untuk lansia adalah sebesar 13 mg untuk pria dan 14 mg untuk wanita. Konsumsi mineral zinc pada lansia menurut angka kecukupan gizi yang dianjurkan untuk lansia sebesar 15 mg. Kapan waktu yang tepat untuk melaksanakan program atau jadwal pelaksanaan? Waktu yang tepat untuk pemberian suplementasi dilakukan seminggu 2 kali dengan pemberian besi dan zinc pada hari yang berbeda. Selama dalam proses penelitian, 6 orang lansia mengundurkan diri, 2 dari kelompok perlakuan kombinasi besi dan zinc, besi plus zinc, dan 4 pada kelompok kontrol sampai di akhir penelitian tinggal 36 lansia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ersa Saragi. Ca, mute kan, Ca. Unmute. Selanjutnya, di mana lokasi makan atau titik distribusi harus ditempatkan. Pemberian suplementasi besi dan zinc terhadap kadar hemoglobin dan kesegaran jasmani pada lansia, anemia di puskesmas yang 2, puskesmas di 1, dan puskesmas Imogiri 3 Kabupaten Bantul. Fasilitas apa yang dibutuhkan? Data status kesehatan pasien diperoleh dengan pemeriksaan fisik oleh dokter. Kadar hemoglobin diperoleh dengan pemeriksaan laboratorium dengan metode cyanmethemoglobin. Untuk data asupan diperoleh dengan record dan dianalisis dengan metode survei. Bagaimana seharusnya logistik program diatur dan dikendalikan? Program ini diatur serta dikendalikan oleh penelitian yang dilakukan seminggu 2 kali dengan pemberian besi dan zinc pada hari yang berbeda. Pemberian suplemen besi untuk menaikkan kadar hemoglobin akan efektif apabila dikombinasi dengan beberapa vitamin, mineral, serta protein yang cukup. Bagaimana biaya program dihitung? Biaya program dihitung dan ditanggung oleh peneliti, dan sebagian dibantu oleh Dinas Kesehatan Program DIY. Bagaimana efektivitasnya diukur? Terdapat perbedaan bermakna pada kesegaran jasmani lansia yang diakibatkan adanya perlakuan antara yang mendapat suplementasi besi, kombinasi besi plus zinc dan kontrol. Terdapat hasil sementara dan pengukuran hasil yang dilaksanakan. Yang pertama ada kelompok perlakuan suplementasi kombinasi besi plus zinc terdapat 68,10% AKG. Yang kedua, kelompok perlakuan suplementasi besi terdapat 63,5% AKG. Yang ketiga, ada kelompok kontrol terdapat 63,47% AKG. Sedangkan hasil pengukuran yang dilaksanakan, yang pertama ada konsumsi besi seluruh responden terdapat 45,37% AKG. Yang kedua, ada kelompok kombinasi besi plus zinc terdapat
0,07% AKG lebih rendah dari konsumsi besi. Yang ketiga ada kelompok perlakuan besi terdapat 43,85% AKG. Terakhir, konsumsi besi pos kelompok kontrol terdapat 46,33% AKG. Jadi, pemberian suplementasi dan kenaikan kadar hemoglobin yang terjadi tidak berpengaruh terhadap kenaikan kesegaran jasmani lansia. Selanjutnya, fortification food yang akan dijelaskan oleh Fauzia Ramadhani dan Nabila Zendia Ulhaq. Silakan. Bagaimana seharusnya kebutuhan gizi diidentifikasi? Kebutuhan gizi diidentifikasi dengan diketahuinya cara penilaian status gizi, maka masalah gizi pada individu atau kelompok masyarakat dapat diketahui. Dengan demikian, maka intervensi yang tepat dapat dilakukan untuk perbaikan. Status gizi dapat diketahui melalui pengukuran beberapa parameter, kemudian hasil pengukuran tersebut dibandingkan dengan standar dan rujukan. Peran penilaian status gizi bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya status gizi yang salah. Penilaian status gizi menjadi penting karena dapat menyebabkan terjadinya kesakitan dan kematian terkait dengan status gizi. Oleh karena itu, dengan diketahuinya status gizi, dapat dilakukan upaya untuk memperbaiki tingkat kesehatan pada masyarakat. Pada jurnal ini, status gizi ibu diketahui dengan indeks massa tubuh menyusui diukur setiap bulan dengan penimbangan berat badan setiap bulan menggunakan timbangan Bedroom Scale dan tinggi badan diukur pada saat bulan pertama ibu hamil menggunakan mikrotois atau ketelitian 0,1 cm. Kemudian dikategorikan berdasarkan indeks massa tubuh kurus kurang lebih 18,5 kg per meter kubik, normal 18,5 sampai 22,9 kg per meter kubik, dan gemuk lebih dari 23 kg per meter kubik. Status gizi bayi diperoleh setiap bulan dengan pengukuran berat badan dan panjang badan setiap bulan. Pengukuran panjang badan dengan menggunakan 2 papan bersiku dan meteran dengan ketelitian 0,1 cm. Sedangkan berat badan dengan timbangan atau baby scale dengan ketelitian 50 gram. Berat badan dan panjang badan digunakan untuk menentukan status gizi setiap bulan. Status gizi bayi dikategorikan berdasarkan WHO tahun 2006 dengan kriteria status gizi underweight jika Z-score berat badan per umur kurang dari min 2 SD dan stunting jika Z-score panjang badan per umur kurang dari min 2 SD. Pertumbuhan panjang lutut bayi diukur pada usia 6 bulan menggunakan anemometer dengan ketelitian 0,1 cm yang harus digunakan. Penelitian pada jurnal ini dilakukan dengan metode kohort prospektif dengan jumlah 120 bayi yang dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama, kelompok fortifikasi, yaitu 40 bayi yang ibunya saat hamil menerima pangan yang difortifikasi vitamin A, C, asam folat, besi, dan seng, dan juga iodium. 40 bayi yang ibunya saat hamil diberikan pangan yang sama tetapi tidak difortifikasi. Dan kelompok ketiga, kelompok kontrol, yaitu 40 bayi yang ibunya saat hamil tidak menerima makanan tambahan. Selanjutnya, faktor-faktor apa yang harus dipertimbangkan dalam memilih bahan pangan pembawa untuk fortifikan? Pangan fortifikan pada penelitian ini lebih pada menahan laju penurunan hemoglobin dan HT bayi sampai usia bayi memiliki kadar hemoglobin kurang dari 90 gram per liter pada usia 6 bulan sebesar 8,3% dan kontrol sebesar 11,1%. Sedangkan baik kelompok fortifikasi tidak ada yang memiliki kadar hemoglobin kurang dari 90 gram per liter. Hal ini diduga disebabkan oleh ketersediaan zat gizi pada baik kelompok fortifikasi lebih baik dibandingkan kedua kelompok lainnya.
Intervensi gizi pada masa kehamilan juga memberikan cadangan atau simpanan zat gizi yang lebih baik pada ibu dan janin. Hal ini diduga dengan intervensi zat gizi dapat meningkatkan simpanan besi dalam bentuk ferritin atau hemosiderin dalam hati dan darah, seng dalam bentuk makroglobin, asam folat dalam bentuk poliglutamat, dan iodium di tiroid dalam bentuk triglobulin. Hasil analisis regresi logistik menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya respon perkembangan motorik yang baik pada bayi adalah pemberian pangan fortifikan pada ibu waktu hamil dan tingkat morbiditas atau kesakitan pada bayi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nabila Zendia Ulhaq. Selanjutnya, apa alternatif untuk fortifikan yang harus dipertimbangkan? Pada jurnal ini tidak dibutuhkan alternatif fortifikan yang harus dipertimbangkan, sebab fortifikasi yang dimuat dalam jurnal sudah cukup baik dan terkait intervensi gizi pada masa kehamilan, yang dimana dapat memberikan cadangan makanan atau simpanan zat gizi yang lebih pada ibu dan janin yang dapat mempengaruhi perkembangan motorik bayi. Lalu bagaimana biaya dan efektivitas diukur? Penelitian ini mendapat bantuan dana dari CVET Center IPB. Perkiraan pengeluaran biaya pada penelitian ini diasumsikan lumayan menghabiskan dana, sebab biaya yang dikeluarkan ialah pangan yang akan difortifikasi, yaitu biskuit, bihun, dan susu. Lalu fortifikannya berupa vitamin A, vitamin C, vitamin B9, besi, seng, dan iodium, dan penunjang-penunjang lainnya. Perihal efektivitas, mengacu pada hasil penelitian pada jurnal ini, bahwasanya persentase tertinggi bayi yang mampu mengikuti semua tugas perkembangan motorik terdapat pada kelompok fortifikasi, yaitu sebesar 37,5%. Kemudian, pada kelompok tanpa fortifikasi, sebesar 30,8%. Dan yang terendah terdapat pada kelompok kontrol, yaitu 12,5%. Pemberian pangan fortifikasi zat multigizi mikro pada saat ibu hamil memberikan respon perkembangan motorik bayi sebesar 77% lebih baik dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Bayi yang tidak anemia dengan hemoglobin lebih dari sama dengan 110 gram per liter memiliki persentase skor perkembangan motorik yang lebih baik dibanding dengan bayi dengan anemia. Sehingga dapat diketahui bahwa menurut penelitian pada jurnal ini, dengan pemberian makanan pendamping yang difortifikasi mampu mempengaruhi perkembangan motorik bayi. Selanjutnya, formulated food yang akan dijelaskan oleh Syarafina dan Yohana. Terima kasih untuk moderator Yohana. Jadi pada review jurnal yang ketiga terkait formulasi makanan ini, itu tentang bagaimana sih minuman tempe ini yang merupakan formulasi makanan ini dapat berpengaruh terhadap penurunan kadar profil lipid. Profil lipidnya itu kolesterol total, kemudian LDL, sama trigliserida, dan mampu menaikkan HDL dalam darah. Nah, jadi pertanyaan yang pertama itu, bagaimana seharusnya kandungan gizi dari makanan yang diformulasikan itu ditentukan? Jadi, penentuannya itu dilihat dari tingginya kadar protein dalam minuman tempe tersebut, di mana dengan mengkonsumsi pangan yang mengandung protein kedelai itu mampu memperbaiki hiperkolesterolemia pada manusia. Jadi total protein dalam minuman tempe itu pada produk minuman tempe A itu sebesar 10,33 gram, di mana minuman tempe A ini dia bahan dasarnya itu kedelai lokal, varietas Grobagan. Kemudian kalau misalnya yang produk minuman tempe B ini itu proteinnya sebesar 10,17 gram dan merupakan kacang kedelai impor GMO.
Namun jumlah tersebut, jumlah dari yang 10,33 ini, terus 10,17 ini, kalau misalnya diambil dari kacang kedelainya aja itu tidak sampai dengan nilai ini gitu. Total bisa sampai dengan segini proteinnya itu karena ada sumber protein yang berkontribusi. Selain dari kacang kedelai itu ada bahan lainnya, yaitu tepung terigu, garam, gula, minyak nabati, baking powder, dengan 3 variasi rasa, yaitu coklat, vanila, dan pisang. Namun, dengan pengkonsumsian sebanyak 3 kali dalam sehari, maka dapat memenuhi kebutuhan protein kedelai yang direkomendasikan FDA, yaitu 25 gram per hari. Nah, di Indonesia, penelitian ini menunjukkan bahwa intervensi protein kedelai 26,4 gram ini dapat menurunkan kolesterol total, LDL, dan trigliserida secara signifikan. Ini didukung penelitian oleh si Reynolds et al. Tahun 2006, di mana Reynolds dan teman-temannya itu juga melakukan penelitian terhadap pemberian kacang kedelai kepada penurunan hiperkolesterolemia gitu kan. Namun di sini hasilnya itu secara signifikan karena durasinya itu yang lebih lama daripada penelitian di jurnal ini, penelitian Pak Hardinsyah dan kawan-kawannya. Kalau misalnya di penelitian ini kan dia durasinya itu hanya 1 bulan atau 4 minggu, sementara penelitian dari si Reynolds dan teman-temannya itu dilakukan selama 6 minggu. Jadi hasilnya itu terbukti menurunkan kolesterol total, LDL, serta trigliseridanya itu secara signifikan dan mampu menaikkan HDL juga berdasarkan penelitian dari si Reynolds. Namun kayak jumlah yang sudah saya jelaskan tadi gitu, meskipun tidak signifikan, namun ada kecenderungan kadar HDL lebih baik pada perlakuan A dan D. Perlakuan A ini minuman tempe dengan varietas grobogan yang lokal yang dikecambahkan, dan kalau yang D ini minuman dari kacang kedelai yang impor, GMO itu, dibandingkan dengan perlakuan kontrol. Nah, ini subjek yang tidak diberikan minuman A maupun D, seperti itu. Lalu pertanyaan yang kedua, bahan baku apa yang akan direkomendasikan? Jadi bahan baku yang direkomendasikan itu adalah kacang kedelai lokal dan kacang kedelai import. Pada minuman tempe A atau MTA itu menggunakan bahan baku kacang kedelai varietas grobogan yang dikecambahkan. Dan pada minuman tempe B itu bahan baku kacang kedelai import genetically modified organisms atau GMO yang tidak dikecambahkan. Lalu selanjutnya, bahan baku itu sudah diproduksi di Rumah Tempe Indonesia atau RTI. Sementara pada produk minuman tempe A dan B ini, itu dia bentuknya serbuk siap, seduh, yang sudah diproduksi oleh PT Harapan Bunda Mandiri. Varietas grobogan dipilih sebagai salah satu upaya pemberdayaan sumber daya lokal dan proses pengecambahan dilakukan untuk mengoptimalkan kuantitas protein kedelainya. Kalau berdasarkan kualitasnya itu, protein tempe yang GMO ini terbukti memiliki nilai yang sama dengan tempe yang non-GMO. Perbedaan jenis kedelai dan proses pengecambahan yang dilakukan pada kedelai lokal varietas grobogan dapat mempengaruhi penurunan LDL pada subjek hiperkolesterolemia. Pada proses pembuatan produk minuman tempe itu dibuat dengan tambahan tepung terigu, garam, gula, minyak nabati, dan baking powder dengan variasi 3 rasa yaitu coklat, vanila, dan pisang. Lalu pertanyaan selanjutnya itu, bagaimana sih bentuk makanan yang diformulasikan yang akan dipilih? Seperti di pembahasan sebelumnya itu, bentuk makanannya itu adalah berbentuk serbuk atau bubuk siap seduh yang sudah diproduksi oleh PT Harapan Bunda Mandiri. Modifikasi tempe menjadi minuman tempe berbentuk serbuk siap seduh ini menjadi hal inovatif karena membuat penyajian tempe menjadi lebih praktis, mudah dikonsumsi, tahan lebih lama, dan tersedia setiap saat. Lalu prosedur produk minuman tempe itu disiapkan 1 bungkus produk ke dalam gelas, lalu diseduh dengan air hangat lebih kurang 150 ml, diaduk, lalu diminum oleh subjek.
Prosedur ini dimaksudkan untuk menjaga kualitas warna, rasa, dan aroma minuman tempe, sehingga menjaga tingkat kesukaan subjek. Makanya perlakuannya itu dilakukan oleh si subjek sendiri gitu. Nah, selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh Yohana. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana penerimaan konsumen akan diukur? Jadi penerimaan konsumen itu diukur melalui kepatuhan konsumen itu sendiri. Nah, kepatuhan konsumen itu dapat dinilai melalui wawancara dan pengisian kuesioner kepatuhan serta pengambilan bungkus produk setiap 2 kali seminggu. Yang kelima itu, bagaimana seharusnya makanan formulasi didistribusikan, dipromosikan, dan ditentukan harganya. Jadi, minuman tempe serbuk siap seduh ini diproduksi oleh PT Harapan Bunda Mandiri, kemudian akan didistribusikan ke kawasan IPB dan diberikan kepada subjek 2 kali seminggu, yaitu pada hari Senin dengan pemberian 9 bungkus dan pada hari Kamis pemberian 12 bungkus. Nah, subjek juga bisa menyiapkan sendiri minumannya, yaitu dengan diseduh. Ada 3 rasa, yaitu coklat, vanila, dan pisang. Subjek juga dapat memilih minuman tempe sesuai rasa kesukaannya. Selanjutnya, bagian ke-6, bagaimana biaya dan efektivitas diukur. Nah, biaya formulasi pada produk minuman tempe ini diasumsikan tidak terlalu menghabiskan banyak biaya, dikarenakan pembuatan minuman tempe itu sendiri bahan bakunya sangat murah, dan bahan tambahannya yaitu tepung terigu, garam, gula, minyak nabati, dan baking powder dengan 3 rasa yaitu coklat, vanila, dan pisang itu sangat mudah ditemukan di sekitar kita. Lalu kacang kedelai sendiri dibuat dari 2 jenis kacang kedelai, yaitu kacang kedelai varietas gerobongan yang dikecambahkan, di mana merupakan pangan lokal, dan kacang kedelai impor genetically modified organism yang tidak dikecambahkan. Nah, dari semua bahan-bahan yang dipaparkan di atas, kurang lebih itu tidak menghabiskan biaya yang sangat besar, sehingga dapat diolah sendiri oleh subjek. Kemudian, perihal efektivitas, pada hasil penelitian dalam jurnal yang tertulis, intervensi minuman tempe dari kedelai varietas gerobongan atau lokal yang dikecambahkan, yaitu minuman tempe A dan minuman tempe dari import yang tidak dikecambahkan atau minuman tempe B, sebanyak 3 gelas per hari selama 4 minggu pada subjek hiperkolesterolemia dapat menurunkan kadar LDL masing-masing 3,6 mg per dl dan 1,0 mg per dl dibandingkan dengan perlakuan kontrol. Kemudian, tidak ada perbedaan yang signifikan kolesterol total, HDL, dan TG pada efek intervensi minuman tempe dari kedelai varietas gerobongan lokal yang dikecambahkan, dan minuman tempe dari kedelai GMO import yang tidak dikecambahkan, dibandingkan dengan perlakuan kontrol. Namun, ada kecenderungan nilai tersebut membaik. Sehingga dapat diketahui bahwa formulasi minuman tempe ini dapat menurunkan kadar kolesterol total, LDL, dan TG walau tidak secara signifikan, dan belum mampu menaikkan kadar HDL. Nah, kadar HDL belum dapat dinaikkan karena durasi intervensi yang dilakukan hanya sebulan. Namun, ada penelitian Reynolds pada tahun 2006, minuman tempe dapat menaikkan kadar HDL dengan durasi intervensi rata-rata 6 minggu. Penelitian ini juga sudah dijelaskan oleh Saudara Syarafina tadi. Oke, sekian persentase dari kelompok 8. Terima kasih, teman-teman.